Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah semuanya. Mulai pada semangat belajar. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita benar-benar mulai belajar, kita tanamkan terlebih dahulu jiwa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Hari ini kita ice breaking-nya itu adalah tebak warna atau sebut warna. Kita kuning, biru. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema ketiga, pembelajaran yang kedua. Tujuannya agar kita mampu untuk menganalisis, membuat, dan menyajikan laporan hasil percobaan tentang hubungan gaya dan gerak melalui pengaruh gaya terhadap gerak benda itu sendiri. Nah, kemudian diharapkan juga kita itu bisa mampu menganalisis jenis-jenis cara menggambar dan membuat sketsa benda 3 dimensi. Ya, itu tujuan kita belajar hari ini. Coba sekarang amati gambar di sini. Ya, ada nggak yang masih ingat tentang apa aja sih hubungan gaya dan gerak? Hubungan gaya dan gerak itu bisa kita lihat lewat pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ada berapa pengaruh gerak benda? 4. Ada 4. Kemarin kita sudah belajar berapa? 2. Ya, baru 2. Artinya kita hari ini akan belajar 2 pengaruh gaya terhadap gerak benda sebagai bukti bahwa adanya hubungan antara gaya dan gerak benda di lingkungan sekitar kita. Nah, gimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan mencari tahu beberapa macam peristiwa yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Ya, apa aja? Yuk kita simak dulu videonya bareng-bareng. Assalamualaikum. Halo. Tonton video, kalian bisa diskusi untuk menganalisis mengenai gaya dan gerak, hubungan gaya dan gerak. Nah, bentuk LKPD-nya seperti ini. Satu kelompok 1 ya. Cukup sampai di sini sesi Zoom yang pertama.
Alhamdulillah kita masuk ke Zoom meeting yang kedua. Kita sudah melaksanakan diskusi kelompok di grup kelompoknya masing-masing melalui aplikasi WhatsApp. Ibu mau mulai ke presentasi hasil diskusinya dan hasil percobaannya. Analisis penghubungan gerak dan benda. Yang A apa aja? Yang Randy menangkap bola yang dioper dari teman satu timnya saat bermain basket. Ya, Sama. ini peristiwa yang ada pengaruh gaya terhadap arah gerak benda. Itu apa? Yang 1, 2, sama 3, Ibu. Hasilnya gimana percobaannya? Percobaan ini telah membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda, yaitu semakin jauh besar panjang tarikan, semakin jauh jarak lontaran batu. Gaya juga dapat merubah arah gerak benda, yaitu benda menjadi bergerak ke arah kaleng. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh gaya terhadap gaya dapat merubah arah gerak benda dan kecepatan gerak benda. Dengan demikian, semua pengaruh terhadap gerak benda ada 4, yaitu gaya mempengaruhi arah gerak benda, gaya mempengaruhi kecepatan gerak benda, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Iya, bagus. Lanjut ke yang mengamati. Cara menggambar karya seni rupa 3 dimensi. Benda kubistis, yaitu benda yang bentuknya seperti kubus dan balok. Alika, kelompok 5 sudah buat sketsa belum? Terai udah, Bu. Presentasi sudah selesai semua. Jadi Ibu sedikit meluruskan dan menyimpulkan dari semua kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah presentasi dan kita bisa mengetahui banyak sekali peristiwa yang dapat membuktikan adanya hubungan gaya dan gerak benda di lingkungan sehari-hari. Nah, kemudian hasil percobaan yang telah dilakukan oleh semua kelompok, mulai dari membuat ketapel sederhana, kemudian belajar menarik ketapel dan melontarkan kerikil, bermain ketapel tidak hanya jarak lontaran saja yang bisa kita ketahui, tapi ternyata kita bisa mengetahui dengan bermain ketapel, kita bisa dapat membuktikan adanya pengaruh gaya terhadap arah gerak benda. Karena ketika arah ketapel, arah tarikannya kita tarik ke belakang, itu akan melontarkan kerikil menjadi ke arah bagian depan kita. Kemudian selain itu juga dapat membuktikan adanya pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda. Selain kita bisa bermain ketapel, kita juga bisa mengamati gambar ketapel. Setelah 2 pertemuan ini, ya, kita belajar hubungan gaya dan gerak. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau sudah jelas, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa isi evaluasi. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk besok, kalian akan belajar ke pembelajaran selanjutnya, materi berikutnya. Tentu saja itu dengan Rizky. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.